وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا Sadaqallahul Adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Semoga apa yang kita dengarkan dapat juga memberikan pendengaran kita pahala, dan semoga apa yang dibacakan oleh saudara kita Taufik Iskandar juga diberikan oleh pahala subhanahu wa ta'ala. Syukur kasiron kepada saudara Taufik yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Baiklah, acara selanjutnya, yaitu sebagai acara inti kita, yaitu tentang Isra Mi'raj. Untuk sebelumnya, maaf ya teman-teman, bisa saya izin bentar dulu, tenggorokan saya ini lagi kurang nggak enak. Oke, baik. Sebelum memasuki acara inti, kepada panitia untuk bisa menampilkan CV Ustadz Edgar Hamas. Nah, ini merupakan sebuah kurikulum VET dari Ustadz Edgar Hamas. Selanjutnya, nama Ustaz yaitu Muhammad Edgar Hamas, tempat tanggal lahir Bulungan 8 Maret 1995, aktivitas mahasiswa atau penulis, email edgarhamas@gmail.com, media sosial, Instagram dan Twitternya itu sama namanya, Edgar Hamas. Untuk Facebooknya Muhammad Edgar. Jadi teman-teman yang ingin menghubungi Ustadz Edgar bisa ke sosial medianya ini. Ustadz Edgar juga memiliki Tumblr, edgarhamas.tumblr.com, Telegram, ya ini merupakan Telegram dari Ustadz Edgar. Ini merupakan Telegram tulisan Ustadz ya, tulisan Edgar. Selanjutnya, Ustadz Edgar ini merupakan seorang founder media dakwah berbasis sejarah Gen Saladin. Berdiri sejak akhir tahun 2018, menyampaikan tadabbur sejarah Islam dengan konsep mudah dan memaksimalkan visual grafis. Masya Allah, tabarakallah. Nah, generasi Saladin ini merupakan sebuah bukti atau media sosial dari Twitter, Telegram, dan Instagram Ustadz Edgar. Next. Selanjutnya, apakah masih ada lagi? Nah, untuk karya tulis Ustaz yaitu ada untuk kalian yang rindu perubahan, penerbit Pro-U Media Yogyakarta pada tahun 2015, Belajar dari Negeri Para Nabi, penerbit Pro-U Media Yogyakarta 2017, Berkah Madidah Penggerak Sejarah, penerbit Pro Media Yogyakarta 2020, penerbit Generasi Sahaluddin Berilmu tahun 2020, 101 Fakta Hebat Sejarah Islam penerbit Generasi Sahaluddin Berilmu 2020. Riwayat pendidikan Ustaz, SD MI Muhammadiyah Sudagaran Wonosobo pada tahun 2001 sampai 2007, SMP IT Ihsanul Fikri Magelang pada tahun 2007 sampai 2010, SMA Emma Husnul Khotimah Kuningan pada tahun 2010 sampai 2014,
S1 Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Masya Allah. Ustaz merupakan alumni dari Al-Azhar Kairo. Pada tahun 2015 sampai dengan 2017, S1 juga di Universitas Islam Madinah Arab Saudi pada tahun 2017 sampai 2021. Nah, itu merupakan CV kurikulum FED dari Ustadz Adgar Hamas, Masya Allah sekali untuk pemateri kita hari ini. Semoga apa yang dibawakan Ustadz Edgar menambahkan ilmu kita. Kepada Ustadz Edgar kami persilahkan. Oke, cek sound teman-teman. Biasa. Template-nya Zoom kan kayak gitu ya. Cek suara, apakah saya terdengar? Iya, terima kasih. Mudah-mudahan terdengar dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'mati sihah. Segala puji bagi Allah atas nikmat kesehatan. Asli teman-teman, sehat itu mahal ternyata ya. Beberapa hari kemarin sempat jatuh dalam metafora ya, jatuh sakit, demam tinggi, dan demam tuh rasanya nggak enak banget. Pantas aja Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bilang demam itu, orang yang kena panas demam itu memang sedang merasakan hawa panasnya api neraka. Meskipun ya jauh, maksudnya neraka itu kan ratusan tahun perjalanan. Tapi orang yang kena demam itu seperti kena tiupan hawanya neraka. Maka teman-teman semua yang sedang sakit, yang lagi demam, semoga Allah segera sembuhkan. Dan orang yang kena demam itu, ketika dia sembuh, maka dia akan menggugurkan dosa-dosanya. Omikron itu kan kena demam, teman-teman semuanya. Ada yang bergejala, ada yang enggak. Kemudian salawat, serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita kangen syafaat beliau, kangen berjumpa dengan beliau. Kayaknya satu-satunya laki-laki yang kita tidak pernah ketemu sama beliau, tapi beliau itu cinta dan kangen sama kita, ya cuma Nabi Muhammad. Ada nggak sih orang lain kayak gitu? Kayaknya nggak ada. Coba. Sesayang-sayangnya teman-teman cewek sama Kim Son Ho, sama siapa lagi ya, sama Sehun, nggak akan ngebuat mereka rindu balik sama kalian gitu. Tapi Rasul Muhammad itu, waduh, jangankan jarak ya, jaraknya itu udah jauh. Kita sama beliau itu secara jarak 7.000 kilo, lebih jauh dari Korea Selatan. Teman-teman masih sezaman sama Sehun, masih sezaman sama teman-teman sama BTS. Tapi kita sama Rasul secara waktu aja 14 abad. Tapi Rasul itu rindu dan kangen dan cinta sama umatnya. Maka teman-teman semuanya, Rasul bilang dengan sangat jelas, terang benderang, seperti bulan purnama di tengah bulan Hijriah, anta ma'aman ahbabta, kamu bakal sama siapa yang kamu follow. Bahasa kita kayak gitu. Kita bakal dikumpuli di surga nanti sama siapa yang kita follow. Dan teman-teman semuanya, ada spoiler dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapapun yang sekarang ngefans atau suka atau kagum sama orang yang bukan tempatnya. Nanti di akhirat akan ada satu scene, ada satu adegan. Ini adegannya udah akan pasti terjadi. Allah berfirman, "Idz tabarra'al ladzina taba'u minal ladzina tubi'u, idz tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab." Di hari kiamat, hari penghakiman, kamu akan melihat orang-orang yang di-follow itu akan ngeblok orang-orang yang nge-follow mereka. Yang kayak gimana tuh? Orang-orang yang ketika di dunia, yang di-follow ini orang-orang yang nggak bener gitu. Orang-orang yang nggak mau bertanggung jawab tentang nasib followernya di akhirat. Bakal kejadian, iya, itu bahasa kita kayak gitu.
Gimana rasanya di-blok sama orang yang kamu follow? Dan kamu ngefans sama orang yang kamu follow itu, di-blok. Di-bloknya pas di akhirat. Kenapa? Kenapa bakal ada scene seperti itu? Ada yang bisa menebak? Karena apa? Karena apa yang dilakuin fans, apa yang dilakuin orang yang kagum sama si bintang, itu biasanya bakal ngaruh banget ke hidupnya. Bakal ngaruh ke akidahnya bahkan. Keyakinannya, pola hidupnya. Wow. So, teman-teman semuanya, mumpung kita masih ada waktu panjang, semoga kita juga nggak tahu ya umur sampai kapan. Coba kita lebih kenal sama Rasul Muhammad SAW. Sebagai bentuk kenalannya, saya ingin ngajak teman-teman review. Ya, silakan jawab benar atau salah. Nabi Muhammad lahir di Madinah. Benar atau salah? Silakan jawab di kolom chatting. Nabi Muhammad lahir di kota Madinah. Benar atau salah? Kita lihat. Ada satu orang menjawab. Oke. Dua orang. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Alhamdulillah semua jawaban sejauh ini benar ya. Salah. Nabi Muhammad lahir di kota Makkah. Itu mah benar-benar pelajaran anak SD ya Allah. Saya terlalu bermain mudah dengan teman-teman. Sekarang saya mau naikin lagi. Nabi Muhammad ini bin siapa? Silakan tulis di kolom chat. Simpel aja. Berarti nama bapaknya siapa? Nama kakeknya siapa? Muhammad bin ... bin ... Kalau ada yang mau nambah lagi bin siapa lagi, keren lagi. Oke, kita lihat. Wah, dari Aulia Syifa, Abdul Lestari, betul, bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ada yang mau nambahin? Yang bisa nambahin saya kasih jempol. Bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay bin Kilab, dan sampai Nabi Ibrahim bin Ismail. Nabi Ismail bin Ibrahim balik. Oke teman-teman, lebih expert lagi. Ini kita lagi ngomongin apa sih? Apa temanya? The Essence of Isra Mi'raj. Yeah. Ini belum masuk ke temanya, saya mau nanya. Isra Mi'raj itu terjadi ketika Rasul masih dakwah di Mekah atau ketika Rasul udah dakwah ke Madinah? Oke. Satu orang menjawab, masih di Mekah. Aulia Syifa juga menjawab di Mekah. Anyone? Is there another answer? Oke, sejauh ini teman-teman menjawab masih di Mekah. Kalau kita ngelihat logiknya, pakai logik SD atau logika anak kecil kita, ya pasti bakal ketemu. Kenapa? Karena kita tahu Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram, which is di Mekah, ke Masjid Al-Aqsa, which is dia ada di Mesir. Benar atau salah? Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Mesir. Benar atau salah? Cukup cukup taktik ya teman-teman. Ya, Masjid Al-Aqsa bukan di Mesir. Masjid Al-Aqsa di Palestina. Terima kasih. Baik teman-teman, saya izin melanjutkan. Kawan-kawan semuanya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidupnya 63 tahun dan 23 tahun beliau menjalani kehidupan beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Apakah banyak tantangan yang dihadapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya terlalu banyak. Terlalu banyak, teman-teman. Sampai-sampai Rasul pernah bilang gini, asyadul bala al-anbiya, asyadun nas bil bala al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling banyak ujiannya itu adalah para nabi, kemudian orang-orang yang mendekatinya, kemudian orang-orang yang mendekatinya.
Jadi teman-teman di sini ini apa namanya first statement saya pengen bilang ke teman-teman. Kalau ada di sini yang ngira jadi nabi itu gampang, wih macem-macem ya. Kalau ada di sini yang bilang jadi rasul itu enak ya jadi rasul kayak Nabi Yusuf, tahu-tahu dikasih ganteng, tahu-tahu apa namanya didatengin cewek, tahu-tahu jadi menteri perekonomian, tahu-tahu jadi kesayangan Allah, enak aja tahu-tahu loh. Gak ada tahu-tahu teman-teman semuanya. Nabi Yusuf, orang-orang nggak lihat fase di mana beliau dibuang ke sumur. Orang-orang nggak lihat fase di mana beliau difitnah, memperkosa istri raja. Ngeri banget teman-teman. Sehingga beliau di penjara beberapa tahun. Orang-orang nggak ingat kisah Nabi Yusuf ketika beliau dibenci oleh saudara-saudaranya. Siapa lagi? Enak ya jadi Nabi siapa ya? Banyak orang bilang nih, banyak orang nggak paham bilang. Enak ya, jadi kayak Nabi Muhammad, tahu-tahu dikasih wahyu, makanya beliau hidupnya tertata karena beliau nggak pernah buat salah, karena emang dituntun sama wahyu. Lah teman-teman semuanya, orang-orang nggak lihat ketika Rasul sebelum lahir ditinggal ayahnya, 6 tahun usia beliau ditinggal ibunya, 8 tahun usia beliau ditinggal kakeknya, dan teman-teman semuanya hidupnya berat sekali. Sampai-sampai Rasulullah usia 12 tahun saja sudah mulai harus bisa berdikari sendiri. Berdikari itu berdiri kaki sendiri. Gitu. Harus bisa menopang hidupnya dengan kerja. Usia 13, 15 sudah jadi penggembala. Usia 12 sudah mulai ikut pamannya berdagang. Usia 21 sudah mulai berkiprah di masyarakat. Berat teman-teman semua. Tapi ada seorang guru yang bilang problems makes progress. Masalah itu memang justru akan menghidupkanmu. Kalau ada yang bilang, gimana sih jadi orang besar itu gimana sih? Jadi orang sukses itu gimana sih? Orang sukses itu adalah mereka yang terbiasa akrab dengan krisis, akrab dengan kesulitan, sehingga karena mereka udah akrab, mereka itu jadi terbiasa menghadapi itu. Makanya teman-teman semua ada sebuah kalimat kan, pernah nggak dengar? Kalau kamu ingin ngasih pekerjaan, kasihlah pekerjaan ke orang sibuk. Jangan ngasih pekerjaan ke orang yang nggak punya kerjaan. Kenapa coba? Karena orang yang sibuk dapat kerjaan, dia itu cenderung akan respon pertama dia akan langsung menata, masukin pekerjaan itu ke listnya, dan dia langsung buru-buru kerjain. Tapi orang yang nggak punya kerjaan sama sekali, which is dia malas juga, dikasih kerjaan, dia akan banyak menunda-nunda. Dia akan banyak, pada akhirnya dia akan cancel teman-teman semuanya. Kenapa? Ya karena yang pertama, orang yang sibuk, orang yang terbiasa bekerja, dia udah punya ritme, dia akrab dengan bekerja under pressure, di bawah tekanan, di bawah deadline. Sementara orang yang nggak punya pengalaman kerja sebelumnya, dia akan banyak malas, dia akan banyak menunda-nunda. Maka teman-teman semua, doa saya pertama buat saya dan teman-teman semuanya, semoga ketika ada sebuah problema datang ke hidup kita, itu adalah salah satu cara Allah untuk mendidik kita, bukan untuk menghukum kita. Ya, teman-teman. Karena itulah yang mendidik para nabi dan rasul. Sekaya-kayanya Nabi Sulaiman, ya enggak? Nabi paling kaya Nabi Sulaiman. Setampan-tampannya Nabi Yusuf, apa lagi? Sebijak-bijaknya Nabi Ayub, sekeren-kerennya Nabi Daud, semuanya itu pasti pernah melalui satu masa yang sulit yang membuat mereka itu harus bisa menopang hidupnya sendiri. Maka teman-teman semuanya, setiap Nabi dan Rasul itu
Sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma ba'athallahu min nabiyyin illa waqad ra'al ghanam." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi ataupun rasul kecuali pasti penggembala, pernah menggembala. Tandanya, teman-teman, para nabi dan rasul itu memang problemnya disetting untuk terbiasa menghadapi problem. Sebelum menghadapi manusia nih, ya, sebelum melihat orang, memanage orang, Allah men-setting nabi dan rasul ini buat terbiasa memanage yang bukan orang. Apa itu domba, apa itu kambing. Itu ya, teman-teman. Selanjutnya, siapa di sini yang tahu sekarang tanggal berapa Rajab, teman-teman semua? Kalau tidak salah, Isra Mi'raj itu tanggal 3 Maret ya, atau tanggal berapa? Ini saya juga belum lihat kalender lagi hari ini. Ada yang tahu, teman-teman, sekarang tanggal berapa Rajab? Kalaupun tidak ada, ya udah, ini PR kita bersama. Oh, tanggal 24. Makasih, Mas. Siapa di sini yang setiap tahun pasti kalau mau Rajab, siapa yang kemarin pas Jumatan imamnya ngomongin tentang Isra Mi'raj? Ada. Ini saya kayak cenayang mau nebak ya. Biasanya kalau mau Ramadan, imamnya pasti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Kalau besoknya atau mendekati Isra Mi'raj, biasanya ayat yang disebut apa, teman-teman? Yang tadi dibaca oleh teman kita yang baca Quran. Kita baca lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Surat apa, teman-teman? Terkenal banget. Gak mungkin gak tahu. Sejak SD kan suka ikut agenda Isra Mi'raj. Gak mungkin lupa. Surat Al-Isra ayat 1, namanya aja Al-Isra. Nama lainnya Al-Isra apa, teman-teman? Jadi ada beberapa surat Al-Quran yang punya nama lain. Surat Al-Isra, nama lainnya adalah surat Bani Israel. Surat Bani Israel. Surat ini, ayat ini mengisahkan tentang Isra Mi'raj. Ya, saya nggak mau nambah sesuatu yang teman-teman udah tahu. Tujuan saya ke sini, ya, tujuan saya diundang ke sini dan sharing ke teman-teman, saya tuh pengen sharing hal-hal yang menyegarkan pikiran kita tentang Isra Mi'raj. Bukan sebatas ngomongin timeline kisahnya seperti apa. Karena saya yakin teman-teman tahu gitu loh. Ya kan? Tahu kan? Itu terjadi sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Kenapa ada Isra Mi'raj? Kenapa, teman-teman? Kenapa? Show me. Kenapa? Apa latar belakang yang menjadi background? Sama aja ya, latar belakang menjadi background. Apa faktor yang menjadi background terjadinya Isra Mi'raj? Ada teman-teman yang nulis Amul Huzni, tahun kesedihan. Sedih kenapa sih? Sedih kenapa? Tulis. Atau silakan, teman-teman. Sedihnya kenapa, Rasul? Bukankah hidup Rasul itu isinya ujian semua? Tapi kenapa banyak orang bilang di tahun itu disebut sebagai Amul Huzni, the year of sadness, tahun kesedihan? Karena pada tahun itu Rasul kehilangan 2 orang, 2 pilar, 2 teman, 2 pendamping yang luar biasa. Sebut, teman-teman, siapa? Yang satu adalah paman beliau, yang satu adalah istri beliau. Anyone mention it? Paman beliau adalah Abdul Muthalib atau Abu Thalib?
Cia. Banyak orang Islam yang masih kebalik-balik. Ya, Abu Thalib sama Abdul Muthalib adalah beda jauh. Abu Thalib kan anaknya Abdul Muthalib, pamannya Abu Thalib, dan istrinya Khadijah binti Khuwailid. Nah, mungkin orang-orang fokus di situ, tapi nggak ngebahas kenapa dua orang ini penting bagi Rasul. Itu kan, ini yang mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu, kita seluruhin bareng. Dua orang ini begitu berharga bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena Abu Thalib itu merupakan, bisa dibilang ya, tamengnya Rasul untuk menghadapi Thomasnya Quraisy. Apa itu Thomas? Thomas itu tokoh masyarakat, teman-teman. Teman-teman kan tahu ya, tokoh masyarakat Quraisy itu garang-garang. Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab. Dengar namanya aja itu apa ya, udah nuansa-nuansa negatifnya kerasa ya. Abu Jahal, Abu Lahab. Sampai-sampai Rasul pernah bilang Abu Jahal itu adalah Fir'aunu hadhil ummah. Fir'aunnya umat kita itu Abu Jahal. Setiap umat itu ada Fir'aunnya masing-masing. Fir'aunnya umat Muhammad namanya Abu Jahal. Kurang gila apa itu orang? Emang ngeri sekali. Dan Abu Thalib itu adalah tokoh masyarakat dari Bani Hashim, keluarganya Rasul yang dihormati. Orang-orang musyrikin Quraisy tidak bisa totalitas menyakiti, mendolimi Rasul selagi masih ada Abu Thalib. Kenapa? Karena yang menjaga Rasul saat itu selain orang-orang beriman juga keluarganya Rasul meskipun tidak beriman. Namanya hamiyatul jahiliyah. Jadi ada kesetiakawanan, ada rasa kekeluargaan dari keluarga besarnya Rasul meskipun mereka itu tidak beriman kepada Rasul. Teman-teman tahu Rasul berasal dari keluarga apa, teman-teman? Baru aja Anda kasih tahu tadi. Ada 3 pilihan deh. A. Bani Umayyah. B. Bani Hashim. C. Bani Israel. A. Bani Umayyah. B. Bani Hashim. C. Bani Israel. Wah, oke. Terima kasih. Ada yang menjawab, terima kasih. Ya, betul. Bani Hashim. Dan teman-teman, kalau saya jelasin Bani Hashim lebih detail lagi, mantap lagi. Kenapa Allah men-setting Rasul lahir dari Bani Hashim? Kapan-kapan lah kita sharing. Atau mungkin nanti akan saya tulis di Gensa. Hikmah kenapa Allah memilih Rasul dari Bani Hashim. Itu apa ya? Kayak hidden gem. Wah, hidden gem. Permata yang tersembunyi, asik. Itu pertama Abu Thalib. Yang kedua, Khadijah binti Khuwailid. Kalau Abu Thalib itu benteng secara sosial, ya, yang melindungi Rasul dari tekanan para petinggi Quraisy. Kalau Khadijah itu adalah supplier secara ekonomi, pendamping secara psikologis, Masya Allah. Dan teman-teman, siapa sih yang nggak sedih kalau ditinggal orang yang dicintai? Ibunda Khadijah itu luar biasa loh, teman-teman. Kaya raya, solehah, dan teman-teman, especially yang ikhwan, yang cowok, saya doakan semoga direzekikan pasangan-pasangan yang seperti Ibunda Khadijah. Yang mendukung dakwah teman-teman, yang setia bersama kamu meskipun dalam keadaan tersulit. Susah nyari orang kayak gitu. Asik. Beneran. Susah mencari orang yang mau menemani sejak nol. Bahkan mau ke masa-masa yang sulit itu bisa bertahan. Ibunda Khadijah termasuk orang yang mau seperti itu. By the way, teman-teman, ada yang ingat Ibunda Khadijah itu masyhurnya, terkenalnya dulu Rasul menikahi Ibunda Khadijah, usia Rasul 25, usia Ibunda Khadijah 40. Ya kan? Pernah dengar kayak gitu ya? Itu ternyata riwayatnya kurang sahih, teman-teman. Ini saya kan karena tugas saya untuk menyegarkan pikiran teman-teman,
Ada riwayat yang ternyata mengabarkan, ini dari seorang dokter di Arab Saudi sana, salah satu dosen kami di Madinah. Beliau bilang kemungkinan Rasul menikahi Ibunda Khadijah itu bukan usia 40 tahun Ibunda Khadijahnya, tapi sekitar usia 28 tahun. Ini catatan baru ya teman-teman ya. Barangkali belum pernah dengar ya, kaget. Siapa nih Ustaz Ega Ramas datang dengan kabar yang baru yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Tapi teman-teman ini setelah riset ya. Karena apa? Anak-anaknya Rasul dari Ibunda Khadijah siapa? Banyak. Bahkan hampir semua anak-anak Rasul itu dari Ibunda Khadijah semua. Para ulama berpendapat usia 40 itu usia yang hampir mendekati menopause. Sehingga banyak ulama kemudian meninjau ulang sebenarnya berapa usia Ibunda Khadijah. Kayaknya sulit untuk mengatakan 40 karena anaknya Rasul dari Ibunda Khadijah ada Fatimah, ada Qasim, ada Abdullah, ada siapa lagi? Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, banyak. Zainab. Nah, kemungkinan Ibunda Khadijah usianya jauh di bawah 40. Sekitar 28 atau 30. Tuh ya, ini fun fact aja. Fakta unik biar nambah wawasan teman-teman. Nah, sekarang masuk ke timeline inti. Adalah sebuah keniscayaan orang sehebat apapun pasti akan sedih kalau ditinggal orang-orang yang dia sayang. Bahasa kita sekarangnya support sistemnya hilang. Iya teman-teman. Ketika kita kehilangan support system kita, gak usah meninggal aja, pergi sebentar aja kita udah sedih. Kita udah ngerasa dunia ini hampa, aku sendiri, kenapa dunia nggak adil? Lebay itu lebay. Rasul dalam hal ini, kalau bahasa kekiniannya, kehilangan 2 support system berharga beliau. Dan Rasul sedih nggak? Boleh nggak Rasul sedih, teman-teman? Boleh nggak? Boleh, dan wajar. Ini menandakan teman-teman semuanya, ya Rasul itu ya sama kayak kita dalam hal kemanusiaannya ya, dalam hal kemanusiawiannya. Berbeda secara kenabian dan kerasulannya tentu. Rasul juga sedih. Rasul juga bisa menangis, Rasul juga bisa berduka. Dan duka itu semakin dalam ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk berdakwah ke Taif. Taif itu kota di dekat Makkah, kota subur kayak Madinah. Sulit nyari kota subur di Jazirah Arab. Kalau nanti teman-teman umroh, doa kedua saya, ya Allah, semoga setelah pandemi ini berakhir atau kapanpun itu, Allah izinkan kami, ya Allah, untuk bisa singgah di kotamu, kota Makkah, kota Nabimu, kota Madinah, dan juga menapaki jejak sejarahnya di Taif, di Jeddah, dan tempat-tempat lainnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Iyalah teman-teman semuanya, Kapadokia basi. Kenapa harus Kapadokia? Umat Islam itu kan Madinah, it's our dream. Beda sih ya teman-teman. Zaman masa lalu itu layangan putus. Madinah itu harusnya, Mekah Madinah menjadi salah satu dreamnya umat Islam. Sebelum ke Istanbul, London, atau Leiden, atau Kiev. Ada yang menjadikan Kiev sebagai destinasi tujuan mimpinya. Lagi diserang Rusia sekarang. Tuh teman-teman. Ketika Rasul dakwah ke Taif, Rasul mengajak seorang sahabat beliau namanya Zaid bin Harithah. Teman-teman ingat kan? Atau ada yang sudah tahu, saya yakin, atau sudah pernah belajar, Rasul berdakwah di Taif, apa responnya? Diterima atau ditolak dakwah beliau? Padahal Rasul itu orang luar biasa. Orang yang terkenal. Nih orang
Al-Amin orang yang sempurna, teman-teman, maksum. Tapi ketika beliau berdakwah di Taif 3 hari, door to door, people to people, leader to leader, home to home, market to market, yang diterima Rasul, yang pertama adalah penolakan, yang kedua adalah gunjingan, yang ketiga adalah penzaliman secara fisik. Bayangkan nabimu yang paling kamu cintai, nabimu yang kita rindukan syafaatnya, beliau sampai-sampai ketika beliau berhadapan dengan petinggi Taif ini bilang, bayangin teman-teman, bayangin, resapi kalimat ini nyesek banget. Apa nggak ada lagi orang lain sehingga yang dipilih itu kamu? Emang nggak ada yang lain apa? Kenapa harus kamu? Nyeseknya minta ampun masih. Sombong sekali petinggi Taif ini. Apa nggak ada orang lain yang bisa jadi nabi? Kenapa harus orang seperti Anda yang jadi nabi? Sudah 3 hari 3 malam berdakwah, jawabannya kayak gitu petingginya. Petingginya ngomong kayak gitu, petingginya menyuruh anak-anak dan orang gila, teman-teman, untuk mengejek Rasul sepanjang beliau berjalan di jalanan Taif. Mengejek apa? Tukang sihir, orang gila, dukun, tukang tenung. Apakah hanya dengan itu? Enggak. Yang ketiga apa? Penzaliman secara fisik, dilempar pasir, sayur-sayuran yang busuk, batu-batuan, kerikil dari yang kecil sampai yang agak besar, sehingga tumit beliau berdarah. Nabimu, teman-teman, Rasulmu, tapi teman-teman semuanya ketika Rasul baru keluar dari Taif, selamat dari kejaran orang-orang Taif, teman-teman tahu apa yang terjadi kan? Malaikat datang. Malaikat Jibril datang membawa 2 malaikat, kemudian menawarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau berkenan, akan kami angkat 2 gunung terbesar di Jazirah Arab ini, namanya Akhshabain, kemudian akan kami benturkan 2 gunung itu di atas kota Taif. Kami remukkan kota Taif dengan 2 gunung ini. Itu kisah masyhur sekali. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya dalam bahasa Indonesia, jangan, barangkali akan lahir dari rahim mereka orang-orang yang menyembah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi kita tuh. Beda kalau Edgar Hamas masih tahu kayak gitu. Kenapa nggak 3 gunung aja sekalian gitu? Atau mungkin teman-teman akan lebih liar lagi ya. Itu kita kan orangnya gampang dendaman, gampang kayak gitu. Kalau Rasul, Masya Allah. Nah, namun tetap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Melihat kesedihan itu teman-teman semuanya, terjadilah sebuah peristiwa luar biasa. Yang kita sekarang bahas ini, Al-Isra wal Mi'raj. Ya, teman-teman juga udah tahu, Isra Mi'raj itu terdiri dari 2 kata. Ya kan? Al-Isra wal Mi'raj, ini artinya beda, teman-teman semuanya ya. Teman-teman kan tahu ada horizontal, ada vertikal. Isra itu, teman-teman semua, bahasa gampangnya, Isra itu adalah perjalanan horizontal. Dari Makkah ke Baitul Maqdis. Isra. Adapun Mi'raj, vertikal. Dari Baitul Maqdis menuju ke langit. Itulah kenapa 2 nama ini disatukan menjadi Al-Isra wal Mi'raj. Kalau di bahasa Indonesia nggak ada wa-nya, Isra Mi'raj. Padahal kalau teman-teman ngomong sama orang Arab, hal anta ta'alam Isra Mi'raj, dia akan bingung. Karena dia pahamnya Al-Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Itu teman-teman semuanya.
Nanti kalau ke Arab coba aja. Meskipun ya kita juga bingung. Ya. Saya itu pengalaman ngomong Arab pertama saya tuh ke tukang mebel orang Arab pas saya kecil. Saya mengira dia bisa memahami bahasa saya ketika saya membaca surat Al-Kautsar di depan wajah dia. Inna a'tayna al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Saya kira dia tahu, ternyata dia orang Indonesia, peranakan Arab. Emang anak kecil tuh. Masih apa ya? Rendah sekali cara berpikirnya teman-teman semua. Padahal ya, orang Arab tuh nggak semuanya ya loh paham 100% bahasa Al-Quran ya, karena orang Arab itu kan sekarang pakai bahasa pasar ya, beda dengan bahasa Al-Quran. Meskipun bahasa Al-Quran tetap menjadi bahasa resmi di negara-negara Arab. Allah memberi hadiah dengan Isra wal Mi'raj. Di suatu malam ketika Rasulullah SAW lagi sholat di Ka'bah, teman-teman semua. Saat itu udah ada perintah sholat 5 waktu belum? Belum. Ya. By the way, Teh Farida, kalau sudah mau limit waktunya bisa diingatkan ya Teh, bisa diingatkan via chatting. Rasul sholat di sekitar Ka'bah. Ka'bahnya udah ada, iyalah. Ka'bah udah ada sejak Nabi Adam alaihissalam bahkan. Kemudian datanglah malaikat Jibril, dan di situ sesuai hadisnya Anas bin Malik, Rasul itu dinaikkan kepada sebuah kendaraan, seekor hewan, bidabatin, yang kata Anas bin Malik sesuai deskripsi Rasulullah, binatang ini itu lebih tinggi dari keledai, tapi memang lebih rendah dari kuda. Jadi dia bukan kuda, bukan keledai. Kemudian dia bersayap, dan Rasul menaiki binatang itu bersama Jibril alaihi salam di malam di kota Mekah. Apa yang terjadi? Teman-teman tahu? Coba saya mau nanya teman-teman, secepat apa? Ada yang masih ingat? Secepat apa buruk ini terbang? Kan pernah ada ya guru-guru PAI atau guru agama atau guru TPQ kamu yang mengabarkan buruk itu kecepatannya seperti ini. Seperti apa? Sejauh mata memandang. Contoh dari sini, kamu ngelihat saya di Bekasi nih, dari jauh saya ngelihat Monas. Saya ngelihat Monas dari jauh. Ketika saya melihat Monas, saya sampai di Monas gitu. Sejauh mata memandang. Selagi mata bisa memandang, kita akan sampai di situ dalam sekejap. Lebih cepat dari kecepatan cahaya, Masya Allah. Ya itu kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menggambarkan buruk tuh kayak Pegasus atau kayak unicorn. Wallahu a'lam bishawab, yang melihatnya langsung hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mitologi Yunani atau film-film kayak apa sih, dulu kan ada film Barbie gitu ya, banyak banget ngomongin Pegasus gitu kan, menggambarkan kuda bersayap. Ya mungkin kita nggak bisa ngomong itu mirip pasti ya, tapi ya menggambarkan mungkin seperti itu. Walaupun kita nggak bisa 100% menyamakannya. Bersama Jibril alaihi salam, Rasul sallallahu alaihi wasallam singgah di Masjid Al-Aqsa. Yang saat itu, teman-teman semuanya, Masjid Al-Aqsa itu belum masuk ke pangkuan kaum muslimin. Ada yang tahu? Saat itu, saat Rasul Isra sampai ke Palestina, Palestina di bawah pemerintahan siapa? Ini perlu tahu teman-teman semua. Jangan sampai nggak tahu geografi di masa Rasul. Itu ada geopolitiknya. Saat itu, Palestina sedang diperintah, dipimpin, dan dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur. Romawi. Yang mimpin tuh orang-orang Barat, teman-teman. Orang-orang dari Konstantinopel, ibu kotanya. Konstantinopel. Ada yang ingat, ada yang tahu Kaisar Romawi Timur
di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam namanya siapa? Kalau tahu, mantap lah, keren. Mirip sama legenda yang diangkat oleh Disney, anaknya Zeus. Siapa tuh? Masa nggak tahu? Udah saya kasih clue. Hercules ya teman-teman. Hercules kan anaknya Zeus ya. Tapi dalam hal ini namanya Heraklius. Heraklius ini adalah penguasa Romawi Timur yang saat itu megang Palestina. Palestina saat itu belum masuk ke pangkuan kaum muslimin. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa ada masjid di situ? Siapa yang ngebangun? Padahal Rasul katanya, ini jadi pertanyaan banyak orang, ya enggak? Katanya masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad itu Masjid Kuba, lalu Masjid Nabawi. Tapi kenapa pas Rasul ke Palestina, kok ada Masjid Al-Aqsa? Yang bangun siapa? Kapan dibangunnya? Siapa yang pernah nanya atau berpikir seperti itu? Anyone ada? Kalau ada, ya wajar. Kalau nggak ada, saya anggap teman-teman tahu. Skip nggak nih? Atau bahas nih? Bahas dikit ya teman-teman. Ini penting sekali karena ini menyangkut tentang, ini nyangkut banget nih, ini penting karena menyangkut apa yang menjadi pandangan kita terhadap Palestina hari ini. Kenapa orang Israel tuh ngebet banget pengen ngerebut Masjid Al-Aqsa? Kenapa Al-Aqsa penting buat kita? Teman-teman perlu tahu bahwa yang membangun Masjid Al-Aqsa dan yang membangun Masjidil Haram pertama kali itu bukanlah Nabi Muhammad SAW. Nabi siapa teman-teman? Nabi Adam alaihi salam. Wow. Aku taunya Nabi Ibrahim sebelumnya, kayak gitu. Aku taunya bahkan Nabi Muhammad, enggak. Manusia pertama di bumi ini adalah seorang muslim, Nabi Adam, dan beliau membangun sebuah masjid. Ada bukti hadisnya, Abu Dzar nanya ke Nabi Muhammad suatu hari, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin buniya fil ardi awalan?" Ya Rasulullah, masjid apa yang dibangun pertama kali di muka bumi? Rasul ngejawab, Masjidil Haram, which is Ka'bah, teman-teman. Ka'bah itu adalah the oldest building in the world. Teman-teman semuanya. In history, sepanjang sejarah. Ka'bah. Kemudian Abu Dzar nanya lagi, habis Ka'bah, apa? Rasul menjawab, Al-Masjidul Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Wiu. Abu Dzar nanya lagi, pengen kepastian, berapa jarak pembangunan antara Ka'bah dan Masjid Al-Aqsa? Rasul menjawab, 40 years, 40 tahun, arba'ina sanah. Yang membangunnya, menurut Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, Imam As-Suyuti, yang membangunnya adalah arsitek yang sama, manusia yang sama, Nabi Adam alaihi salam. Makanya teman-teman ketika Rasul itu Isra ke Palestina, masjid itu udah ada gitu loh. Tapi keadaan Masjid Al-Aqsa ini yang nggak banyak orang tahu. Ini nggak banyak orang tahu. Ini yang saya akan sampaikan. Teman-teman ini berharga banget. Keadaan Masjid Al-Aqsa ketika Rasul Isra ke situ dalam keadaan nggak terurus. Dijadikan area datar penuh bebatuan, penuh kerikil, dan tidak dipedulikan oleh masyarakat. Bahkan sebagian orang mengatakan Masjid Al-Aqsa itu dekat dengan pusat pembuangan sampah kota. Wah, teman-teman semua perlu tahu nih. Jadi begitu keadaannya kalau teman-teman kira Masjid Al-Aqsa zaman ketika Rasul Isra itu kayak sekarang, ada kubah emasnya gitu ya. Ada masjidnya, nggak kayak gitu, beda banget. Masjid Al-Aqsa itu baru dibangun ulang, direnovasi ulang, itu ketika dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Rasul udah wafat lama. Tapi Rasul itu ketika Isra ke situ, dalam keadaan nggak terurus. Tapi dia masih merupakan bangunan masjid. Oke, ini hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, andaikan in case Rasulullah dari Mekah ke Palestina itu nggak pakai buruk,
Berapa estimasi perjalanannya? Kira-kira menurutmu, pakai unta saat itu? Kalau pakai unta, teman-teman semuanya, teman-teman akan tahu kebiasaan orang-orang Quraisy dari Mekah ke Palestina itu menghabiskan 1 bulan perjalanan. Bolak-balik 2 bulan perjalanan. Oke, waktu saya juga sebentar, teman-teman semua. Tapi subhanallah, Rasul SAW dalam semalam, dan di situ, di Masjid Al-Aqsa itu, Rasul sholat bersama. Kalau kita dulu taunya Rasul sholat bersama ulul azmi. Ya nggak? Ada yang tahu ulul azmi, masih ingat? Nuh, Ibrahim, Musa, Nabi Isa, gitu ya. Nabi-nabi ulul azmi. Tapi ternyata setelah kita belajar lebih dalam lagi, di malam itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya sholat bersama nabi-nabi sebagian ini, Rasul sholat bersama seluruh nabi dan rasul. Ada yang tahu jumlah seluruh nabi dan rasul ada berapa? Saya nanya gini aja menjebak ya. Rasa-rasanya ini saya bakal ngejebak nih. Gua jawab 25 kayaknya salah nih. Teman-teman semua, betul nih Mas Zaki Izzuddin. Iya. Jumlah rasul sekitar 400, jumlah nabi sekitar 124.000. Ini menurut perkataan sebagian besar ulama. Di malam itu Rasul diberi hadiah ketemu seluruh nabi dan rasul. Dan di malam itu secara simbolis Nabi Muhammad dilantik menjadi imam. Rasul memimpin sholat di situ. Teman-teman semua. Menurut para ulama, salah satunya Syekh Yusuf Qaradawi, di malam itu Rasul dilantik menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, the leader of all prophets. Pemimpinnya para nabi, menggantikan Bani Israel, menggantikan Nabi Sulaiman, menggantikan Nabi Isa. Beliau menjadi pemimpin nabi dan rasul. Teman-teman, itu nabi kita. Nabi Muhammad SAW. Wah, setelah saya pengen cerita lebih banyak lagi. Karena banyak fakta-fakta yang untold, tidak sampai pada kita. Tapi berhubung waktu tinggal sedikit, kita fokus sekarang pada value yang bisa kita ambil, teman-teman semua. Value ini, mungkin teman-teman nggak pernah dengar di penjelasan Isra Mi'raj di tahun-tahun lalu. Isra Mi'raj, teman-teman semuanya, dalam perspektif kita penjelasan dari Rasul tadi sampai yang Isra, belum Mi'raj ini teman-teman, belum Mi'raj ya, waktunya habis soalnya. Pertama, Rasul mengajarkan kita tentang sebuah progres. Progres. Coba tadi, lihat. Rasul sedih ditinggal 2 orang yang paling dicintai, iya nggak? Iya. Tapi sehabis ditinggal, Rasul itu beliau diem aja, mengurung diri, nggak ngapa-ngapain atau doing something. Beliau, teman-teman semua, langsung move on. Dan move on-nya Rasul itu dakwah. Beda sama kita, move on itu Netflix. Move on-nya kita nonton anime. Move on-nya kita nongkrong sama teman di abnormal. Sungguh abnormal. Beda sama Rasul. Move on-nya beliau dakwah ke Taif. Meskipun sedih lagi. Makanya Allah berikan sebuah hadiah move on yang keren sekali, teman-teman, bernama Isra Mi'raj. Teman-teman, move on terbaik itu adalah dengan berbuat sesuatu yang baik, dan itu yang Rasul ajarkan. Jangan terlalu lama kita berpaku tangan pada kesedihan, karena itu tidak akan bisa bermanfaat buat kita. Kita harus merelakan masa lalu. Karena masa lalu biarlah menjadi satu pelajaran buat kita. Tapi jangan sampai terperangkap di masa lalu. Yang kedua, teman-teman semuanya, dari Isra Mi'raj, kita belajar tentang bahwa Rasul Muhammad SAW itu manusia biasa kayak kita. Dan justru itu yang membuat beliau menjadi teladan terbaik buat kita. Coba kalau Nabi kita malaikat.
Nggak bisa kita. Malaikat kan nggak makan, malaikat nggak minum, yang mau diteladani di sisi mananya gitu loh. Orang-orang musyrik itu pernah bilang, kenapa sih yang jadi nabi itu nggak malaikat aja? Mau dari manapun nabinya, orang musyrik mah emang nggak setuju dari awal, nggak bakal ngikutin. Itu cuma bualan mereka aja. Justru ketika seorang nabi diangkat dari manusia, kalau kata para ulama itu menjadi satu sinyal kuat dari Allah bahwa nabi ini diutus ya emang untuk diteladanin gitu loh. Kalau ada yang bilang, aduh, gua nggak bisa kayak Nabi Muhammad, beliau kan nabi, gua kan bukan. Itu kalimat ada benernya, ada nggak benernya, teman-teman. Benernya apa? Benernya iya, kita nggak bisa nerima wahyu gitu loh. Iya, kita nggak bisa dapat wahyu Quran dari Allah kemudian punya mujizat. Iya, tapi secara manusiawi kalau sakit sama-sama sakit, tapi beliau move on. Kalau sama-sama didolimi, beliau didolimi, tapi beliau memaafkan. Sifat-sifat kayak gitu loh, sidik amanah tabligh fatonah bisa kita teladani. Maka ketika ingin meneladani, teladanilah yang memang benar-benar cocok untuk diteladani. Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, bicara tentang tadi, Isra, ketika beliau sampai di Palestina. Beliau dipertemukan dengan semua nabi dan rasul. Kenapa? Biar apa? Biar apa teman-teman semuanya? Ini kalau bahasa kita yang ginian ya, kalau kamu lagi punya masalah, kalau kamu lagi punya satu problema, jangan sendirian. Kamu perlu mempertemukan dirimu dengan orang-orang soleh. Kalau kata Opik, wong kang soleh, kumpulono. Berkumpullah dengan orang-orang soleh. Apa efeknya? Luar biasa. Karena orang-orang soleh itu akan membuat kamu mengingat Allah. Sementara orang-orang yang buruk membuat kamu mengingat manusia. Penting banget nih. Orang-orang buruk, kalau kamu kumpul sama orang buruk, ngomonginnya tuh gosip mulu, ngomongin manusia. Kalau sama orang soleh, ngomongin tentang zikrullah. Ada ulama berkata, yang saya post di Instagram kemarin, zikrunas zikrullah dawa, menyebut-nyebut, nge-mention gosip manusia, itu penyakit. Tapi menyebut-nyebut nama Allah adalah obat. Dan kamu bisa menemukan itu di majelis orang-orang soleh. Yang keempat, kenapa Nabi Muhammad dikumpulkan dengan nabi-nabi terdahulu? Ini penting sekali. Agar Nabi Muhammad itu dikuatkan. Nabi-nabi ini semuanya pernah punya kisah menghadapi kaumnya, disakiti oleh kaumnya, didolimi oleh kaumnya. Jadi Rasul tuh ngerasa nggak sendirian. Rasul ngerasa ketika aku didolimi, Nabi Isa pernah didolimi, beliau bersabar. Nabi Musa pernah disakiti, beliau bersabar. Maka aku bersabar. Pernah nggak teman-teman, kamu dapat masalah, dapat problem, tapi kamu melihat kisah orang lain yang lebih berat dari kamu sehingga kamu makin kuat. Itulah efek dari history, sejarah. Perlu banget learning from another history. Kita belajar dari kisah orang lain. Kalau kita ngerasa masalahku berat banget, jangan-jangan masalah beratmu ini tuh receh bagi orang lain. Kenapa? Contoh kita utang sama orang 2 juta. Saya pernah ketemu orang di Bandung utang 12 miliar. Tapi berdirinya masih tegak, duhanya masih lancar, senyumnya masih merekah, meskipun hatinya mungkin remuk. Tapi dia masih move on, teman-teman semua. Saya cuma utang 2 juta. Ya, rasa gundah saya jadi hilang. Saya pasti bisa, karena dia yang 12 miliar aja udah masih bisa bertahan, teman-teman semua. Itu fungsinya belajar dari sejarah orang lain. Sebagaimana Rasul belajar dari sejarah nabi-nabi. Rasul pun ketika naik ke langit kan juga bertemu para nabi dan Rasul. Biar apa? Belajar dari sejarah-sejarah mereka. Itu dia teman-teman semua. Kalau tadi katanya teman-teman panitia 5 menit lagi menuju sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya ambil yang kalimat pertama aja ya. Berarti udah habis.
Itu dia teman-teman, belum bisa banyak sharing, mudah-mudahan selengkapnya bisa kami ulas di Gen Saladin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Setelah tadi penyampaian materi dari Ustaz Edgar Hamas, baiklah kepada hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah acara sesi tanya jawab. Kepada hadirin dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan melalui raise hand atau melalui forum chat. Kepada hadirin yang mau punya pertanyaan, dipersilahkan. Ya. Terkait materi kita yaitu the essence of Isra Mi'raj atau Al-Isra wal Mi'raj. Ini ada satu pertanyaan khusus dari via forum chat dari saudara Asmi. Permisi Ustaz, mau bertanya, untuk pemuda seperti kita, apa sih implementasi dari Isra Mi'raj? Tapi karena kata Ustaz tadi, yang benarnya adalah Al-Isra wal Mi'raj ya. Ini bagi pemuda itu terlebih yang masih awam di agama. Implementasi apa yang kita ambil dari Isra Mi'raj ini? Iya, sebenarnya sih Isra Mi'raj itu kan pengucapan dalam bahasa Indonesianya ya, nggak masalah. Orang Arab, Isra wal Mi'raj, kita Isra Mi'raj sama aja. Implementasinya teman-teman sebenarnya udah bertebaran sejak tadi di awal ya. Terlebih kita yang sekarang lagi masa-masa apa namanya quarter life crisis, di mana barangkali kita kehilangan banyak support system kita, kehilangan penopang kita, tujuan hidup pun hilang, overthink setiap malam. Overthink kita tuh karena apa gitu kan? Overthink kita karena sesuatu yang belum jelas, masa depan yang masih awang-awang, atau karena masa lalu yang ngebuat kamu sedih. Ketahuilah teman-teman semuanya, di balik kesedihanmu yang menurutmu berat itu, ada loh manusia yang sedihnya tuh lebih berat lagi. Tapi beliau bertahan, tapi beliau mengajarkan kita untuk kuat. Menurut saya teman-teman, saya pribadi, kalau saya lagi ada masalah, saya langsung baca kisah-kisahnya Nabi Muhammad dan kisah para sahabatnya. Untuk apa? Guru saya bilang gini, ya kalau kita ngebaca kisah orang-orang yang hebat di masa lalu, kita akan ngerasa masalah kita yang tadinya gede itu jadi kecil. Kenapa? Kalau kita bandingin masalah kita dengan masalah orang-orang hebat di masa lalu, nggak ada apa-apanya. Kita jadi ngerasa kalau beliau-beliau bisa, saya pasti bisa. Kenapa? Satu, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Dan itu sangat menenangkan saya. Saya pernah berdoa, ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang menolong Nabi Musa untuk membelah lautan dan menyelamatkan beliau dari Fir'aun. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan
yang menolong Nabi Isa menyembuhkan dan bahkan menghidupkan orang mati. Ya Allah, Engkau adalah Rabb-nya Nabi Muhammad yang menolong beliau dalam Isra dan Mi'raj, yang menolong beliau dan memenangkan dakwahnya. Ya Allah, Engkau adalah Tuhannya Nabi Yusuf yang menyelamatkan beliau dari sumur, bahkan menjadikan beliau sebagai seorang yang hebat. Maka ya Allah, masalahku ini aku yakin tidak sebesar beliau-beliau, tidak seberat beliau-beliau. Namun melihat kisah-kisah mereka, Engkau beri solusi atas segala masalah beliau-beliau, maka aku yakin Engkau pasti akan memberikan aku solusi bagiku, cepat atau lambat. Itu dia teman-teman. Kayak ngasih angin segar gitu loh. Kayak ngasih satu angin segar buat kita. Cek apakah suara saya masih dengar? Dengar ya? Iya, Masih, Ustaz. itu yang pertama. Yang kedua, ini sebenarnya belum dibahas ya, karena tadi belum Mi'raj. Mi'rajnya Rasulullah SAW kan beliau pulang dengan membawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Oleh-olehnya adalah sholat 5 waktu. Mungkin teman-teman akan ada yang nanya dan akan berkilah. Wajar Rasul bisa move on. Beliau kan dikasih hadiah Isra Mi'raj. Kita kan nggak bisa Isra Mi'raj. Gimana caranya, teman-teman? Sholat 5 waktu itu adalah Mi'rajnya kita 5 kali sehari. Iya. Rasul itu membawa oleh-oleh berupa sholat 5 waktu. Sehingga umatnya bisa merasakan feelingnya Mi'raj. Ketika langsung bertemu, lapor sama Allah, ketika manusia nggak ada yang dengar, ketika yang di bumi nggak ada yang peduli, yang langit masih membuka pintu. Dan itu teman-teman, VIP tiket buat setiap orang seperti kita. Yang lainnya mau lapor presiden, susahnya minta ampun. Mau lapor gubernur, protokolernya berat sekali. Tapi lapor sama Allah, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, lapor sama Allah, khusyuk dalam sholat kita. Pertanyaannya adalah, ini dia masalah kita. Kita mungkin banyak di antara kita yang belum mendapatkan khusyuk dalam sholat kita, sehingga kita belum ngerasain feelingnya Mi'raj itu gitu loh. Mi'raj, every one of us punya kesempatan untuk bisa Mi'raj 5 kali sehari. Iya teman-teman, itu kan implementasi yang kuat banget. Kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj ke langit ketujuh dengan badan serta ruhnya, kita bisa Mi'raj mungkin dengan ruh kita saja, meskipun jasad kita ada di bumi. Tapi tetap yang mendengar lagi-lagi adalah Tuhan yang sama, God yang sama. Allah yang menolong Nabi Muhammad adalah Tuhan yang sama juga yang akan menolong kita. Ini masalah akidah, teman-teman. Itu implementasinya kuat sekali. Apalagi buat anak-anak muda yang ngerasa, aku nggak punya support system, aku nggak punya orang yang peduli sama aku. Ya, teman-teman semuanya, pada akhirnya yang peduli sama kita kan cuma amal-amal kita. Nanti di akhirat. Yang peduli sama kita kan ya cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ketika di hari penghakiman. Yang peduli sama kita kan cuma Rasulullah SAW di hari hisab. Orang-orang akan bertanggung jawab dengan amal-amal mereka sendiri. Maka teman-teman semuanya, itulah support system kita yang asli. Ya, teman-teman semua. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi jawaban dari atas pertanyaan Saudara Asmi. Apakah sudah terjawab jelas, Saudara Asmi? Semoga sudah terjawab jelas ya. Alhamdulillah. Selanjutnya, apakah masih ada yang mau bertanya? Silahkan untuk... Ayo Ustaz,
Pokoknya saya mau bertanya boleh? Mangga. Terkait dengan Masjid Baitul Maqdis, Masjid Aqsa, kata Ustaz tadi kan bahwa masjid itu dibangun oleh Nabi Adam ya. Nah, itu Iya. dalam bentuknya itu apakah masih bangunannya itu seperti apa ya Ustaz? Saya juga baru tahu bahwa ternyata Masjid Aqsa itu dibangun oleh Nabi Adam. Iya, memang ini termasuk untold history, sejarah yang tidak sampai pada kita, teman-teman. Bukan karena kita nggak tahu, tapi karena kita belum tahu aja gitu. Gini, masjid itu kan bangunannya pasti nggak kayak sekarang gitu loh. Kalau teman-teman menggambarkan dan membayangkan masjid itu pasti ada kubahnya, ada menaranya. Ya, kubah itu kan ngikutin budaya Romawi, teman-teman. Menara itu kan ngikutin budaya apa ya? Budaya Turki contohnya. Beduk ngikutin budaya Tiongkok. Jadi pada dasarnya masjid itu kan kalau pakai bahasa aslinya ya tempat untuk bersujud. Dia bisa dalam bentuk bangunan atau bahkan tanah biasa yang diberikan apa namanya pelepah kurma sebagai atapnya, itu pun sudah bisa disebut masjid. Nah, by the way, pondasi kayak gimana sih yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam ketika membangun Masjid Al-Aqsa? Beliau membangun ininya teh, beliau membangun pagarnya saja. Nah, pagar itu pagar yang sama kalau teh Farida lihat, kan Al-Aqsa itu kan kayak ada pagarnya gitu ya. Ada masjid yang kubah emas, ada yang abu-abu. Semua ini nih, semua bangunan masjid itu dikelilingi oleh pagar seluas 14,4 hektar. Nah, dinding itulah dinding yang ada sejak apa ya? Pondasinya itu ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Itu tempatnya di situ aja, nggak kemana-mana, di situ. Dan uniknya, luar biasanya, rasionya Masjid Al-Aqsa ketika dibandingkan dengan Ka'bah itu sama. Rasionya ya, bukan luasnya ya. Rasio itu kan kalau 2:3, maka yang sama rasionya adalah 4:6, ya kan? Kalau 5:10, yang sama rasionya berarti 10:20. Nah, Al-Aqsa sama Ka'bah itu luar biasa, rasionya nyaris sama. Menandakan arsiteknya sama. Ini bukan cocok logi, ini sudah diteliti oleh banyak sekali pakar kepalestinaan. Ternyata rasio bangunan Masjid Al-Aqsa dan Ka'bah di Makkah itu sama, arsiteknya sama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ketika Rasul Isra itu kayak gimana Al-Aqsa? Al-Aqsa dalam bentuk teman-teman semuanya bangunan yang dikelilingi oleh pagar, ada beberapa tiang di situ, ada beberapa pintu. Makanya kan Teh Farida pas Rasul pulang ke Mekah, orang-orang Quraisy nanya, coba kalau memang kamu benar ke Al-Aqsa tadi malam, deskripsikan pada kami Al-Aqsa seperti apa. Bisa nggak Rasul ngasih tahu? Bisa, teman-teman semuanya. Rasul bisa menggambarkannya karena memang pada kenyataannya ya Rasul melihat Al-Aqsa semalam seperti apa. Meskipun dalam riwayat lain, pada malam ketika Isra, Rasul itu terlalu fokus bersama para Nabi dan Rasul sehingga nggak sempat melihat Al-Aqsa secara utuh. Sehingga ketika Rasul ini ditanya oleh orang Quraisy, coba Al-Aqsa seperti apa? Gambarkan pada kami seperti apa masjid itu. Rasul sempat bingung. Makanya salah satu mukjizat Al-Aqsa adalah ada ulama mengatakan ketika Rasul itu lupa bagaimana bentuk Al-Aqsa, malaikat itu membawa bangunan Al-Aqsa ke hadapan Nabi Muhammad SAW tanpa
diketahui dan dilihat oleh para pemuka musyrikin Quraisy. Sehingga Rasul bisa menjelaskan detail-detailnya Al-Aqsa. Melihat langsung Al-Aqsa di Mekah. Sedangkan orang Quraisy tidak melihatnya. Subhanallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, luar biasa. Itu salah satu mukjizat dari Masjid Al-Aqsa menurut sebagian ulama. Allah a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali. Mungkin kepada peserta lain, apakah masih ada? Kalau misalkan sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan sesi tanya jawab saat ini. Nah, cara selanjutnya, kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Edgar Hamas, yaitu bahwa Isra Miraj ini memiliki dua sifat, yaitu horizontal dan vertikal, di mana Isra perjalanan horizontal ya dari Mekah ke Baitul Maqdis, dan vertikalnya itu ke Baitul Maqdis ke langit. Dan sejarah-sejarah Rasulullah Muhammad SAW begitu banyak dan begitu panjang untuk agama kita, untuk memperjuangkan dakwah-dakwahnya. Ketika Rasulullah perjalanan dakwahnya ke Taif yang begitu banyak ujian, karena masyarakat di Taif itu banyak yang menolak, bahkan seluruh masyarakatnya menolak perjalanan dakwah Rasulullah, hingga Rasulullah dicaci maki, hingga berdarah pelipisnya. Nah, banyaknya perjuangan Rasulullah, sehingga sebagai umat Rasulullah ini kita harusnya peduli dan harusnya kita memperhatikan bahwa betapa besarnya perjuangan Rasulullah terhadap agama kita sendiri. Nah, mungkin cukup sekian atas inti dari kajian kita saat ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, mungkin tiba saatnya dari penghujung acara kita ini. Nah, kepada para peserta dan hadirin mungkin bisa isi presensi ngobat agar bisa dipersiapkan sertifikatnya juga. Sebelumnya, Ustaz, mungkin kita dokumentasi dulu sebelum meninggalkan ruang Zoom ini. Siap. Kepada para peserta yang bisa on cam, dipersilahkan untuk on cam untuk dokumentasi kita pada pagi hari ini. Mungkin kita bisa beri waktu 5 menit kali ya untuk mempersiapkan. Kepada panitia untuk siap-siap pengambilan sesi foto di ruang Zoom. Ya, izin masuk. Mungkin bagi teman-teman yang sekiranya bisa mengaktifkan kamera, silakan diaktifkan kameranya. Oke, apakah sudah tidak ada lagi? Jadi bisa langsung ya. Oke, baik. Di sini ada 2 slide. Insya Allah yang pertama dulu ya. Bismillah. Untuk slide yang pertama. Kemudian dilanjut ke slide kedua. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas semuanya yang telah berkesempatan untuk on-cam. Terima kasih juga kepada Ustadz Edgar Hamas yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa tentang the essence of Isra Miraj. Semoga kita dengarkan dari Ustadz Edgar juga memberikan pencerahan untuk kita sendiri dan bisa menambah ilmu kita dan menambah ilmu yang bermanfaat, dan jangan lupa untuk dibagikan teman-teman. Mungkin kepada Ustadz Edgar, kami dengan hormat kami persilakan untuk bisa keluar Zoom. Semoga selalu diberikan kesehatan, dan semoga isomannya segera berakhir ya Ustaz. Iya, terima kasih Teh. Baik, mohon pamit teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya kepada hadirin semua. Apabila ada penyampaian atau terdapat salah kata daripada saya, sebelum acara ini akan ditutup, mungkin akan dibacakan sebuah doa kepada saudara Muhammad Fadil. Kepada saudara Muhammad Fadil dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan pandangan kita, bermunajat kepada Allah agar kegiatan kita hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Alhamdulillahi ala ni'matil maghfirah. Alhamdulillahi ala ni'matit taubah. Allahumma inna nas'aluka al-hayata ma'al Qur'an. Allahumma ij'alna muhibbatal Qur'an. Allahumma irfa' darajatana bil Qur'an. Allahumma rzuqna muhibbatal Qur'an. Allahumma inna nas'aluka al-mauta 'ala al-Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana yawmal qiyamah wa la taj'alil Qur'ana hujjatan 'alaina fa nakuna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Nawwir qulubana ya Allah, ka qalbi rasulika ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa shallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukuran kasiron kepada Saudara Muhammad Fadil atas memberikan doanya kepada kita semua. Semoga hari ini diberkahi dan diberikan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan. Dan selanjutnya mungkin cukup sekian atas perjalanan kajian kita melalui Zoom ini. Semoga apa yang kita dapatkan membawa berkah kepada kita semua. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya sebagai MC Farida Sari Handayani Rozak. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.